لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Yugemi pergi haji. Sejak masih ingusan, Yugemi sudah menyimpan impian untuk pergi ke haji. Jangan tanya kenapa, karena ia pasti kerepotan menjawabnya. Yugemi tidak memiliki titisan darah santri yang merasa kurang sempurna keimanannya bila belum berhaji. Tapi sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis video-video baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama, dan silahkan bagikan video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Dalam silsilah keluarganya, tidak satu pun di antara mereka yang mengenakan kopiah haji. Nenek moyangnya menderita kemiskinan berganda, miskin harta, melarat pula ilmu agama. Mana berani Yugemi bercerita tentang impiannya. Yugemi tahu diri, harapan itu pun tersimpan aman dalam lipatan angan-angan. Ketika umur belasan ia dikawinkan, Yugemi berharap suaminya bakal membantunya membangun angan-angan itu menjadi kenyataan. Namun, ia kecele, bukannya mendukung lelakinya itu justru menghardik. "Kamu itu mabuk atau kesurupan?" bentaknya satu ketika. "Jangankan pergi haji, buat makan saja kesulitan. Tapi kita dilarang putus harapan, Kang." "Iya, tapi yang nalar. Jangan mimpi ketiban rembulan." Kalimat itu begitu menusuk ulu hati. Namun, Yugemi tidak mampu memungkiri kebenaran ucapan lelakinya. Sebagai buruh serabutan, kehidupan mereka memang jauh dari kecukupan. Tidak setiap hari perut Yugemi terisi nasi. Seringkali ia harus puasa karena nasi terakhir menjadi jatah lelakinya. Jadi, siapa menyuruh dirinya berpanjang angan-angan? Sejak saat itu, di depan lelakinya, Yugemi memutuskan untuk berhenti berbagi mimpi. Kendati demikian, jangan mengira Yugemi putus harapan. Beribadah ke tanah suci itu soal hidayah, Bila tidak mendapat hidayahnya, seseorang belum tentu mampu ke sana. Tidak peduli betapapun kayanya dia. Begitu pula sebaliknya, meskipun melarat, seseorang mampu menjadi tamu Allah bila telah dikehendakinya. Tuhan akan menunjukkan kemudahan bagi mereka. Kalimat guru ngaji di kampungnya itu menjadi pegangan Yugemi dalam memupuk harapan. Bagi Yugemi, harapan ibarat sebuah tanaman. Bila ia rajin merawat, memupuk dan menjaganya, suatu ketika akan tumbuh besar juga. Ia bakal menikmati buahnya. Yugemi percaya, Gusti Pangeran akan menaruh belas kasihan kepadanya. Mendiang orang tuanya tidak keliru memberinya nama Gemi. Yugemi memang benar-benar Gemi. Setiap rupiah yang berhasil dikaisnya, sebagian disisihkan sebagai simpanan. Mewarisi pekerjaan lelakinya sebagai buruh serabutan, tidak banyak yang dapat ia kumpulkan. Tapi, Yugemi tidak peduli. Pokoknya disimpan, entah kapan mencukupi, untuk membeli sebuah mimpi. Mula-mula, Yugemi memelihara beberapa ekor ayam dari uang simpanan. Beberapa bulan kemudian, puluhan ayam itu tumbuh menjadi anak kambing. Kambing-kambing itu pun beranak pinak dan berkembang jadi sapi. Beberapa tahun kemudian, sapi-sapi itu pun telah melahirkan sepetak sawah dan tanah pekarangan. Tidak luas memang, tapi, bagi Yugemi, semua itu adalah bukti kemudahan dari Tuhan. Demikianlah, demi impian indah yang kerap membuat tidurnya gelisah, sepetak sawah itu pun dijualnya. Kali ini, Yugemi tidak mampu menyembunyikan diri. Entah siapa yang memulai, tetangganya ribut begitu tahu Yugemi mendaftarkan diri pergi haji. "Oh alah Yu, ngulon itu kan kalau mampu. Lo kalau sampai menjual sawah itu namanya nekat." "Iya, wong keserakat kok nekat." Suara-suara itu jelas sumbang, namun Yugemi tidak ambil peduli. Setelah membayar panjar, Yugemi merasa sudah setengah perjalanan ke Mekah. Tanah pekarangan yang sekarang ia tempati, akan dijualnya nanti, bila saat keberangkatannya tiba. Nama ibu sudah masuk daftar tunggu. Ibu akan memperoleh informasi resmi dari kami, bila masuk daftar keberangkatan nanti. Janji petugas pendaftaran haji itu membuat Yugemi menemukan hidupnya kembali. Sepeninggal suaminya, kehidupan Yugemi serasa tanpa makna. Bermula dengan pertengkaran hebat, suatu sore, lelakinya itu pergi untuk tidak kembali lagi. Yugemi dituding gabuk, tak mampu menghasilkan keturunan setelah belasan tahun terikat perkawinan. Belakangan Yugemi mengetahui, tudingan itu sekadar alasan tengik belaka.
Bekas suaminya itu agaknya kecantol janda muda, pemilik warung kopi tetangga desa. Kembali Yugemi dipaksa harus tahu diri. Dibanding si janda kembang itu, dirinya kalah segalanya. Kalah cantik, kalah umur, kalah subur. Yugemi bertahan lantaran menyimpan sebuah impian. Ya, Yugemi ingin berangkat haji. Dan kini, impian itu tinggal selangkah lagi. Seraya menunggu saat keberangkatannya tiba, Yugemi mendadak rajin mengunjungi mereka yang mau berangkat haji. Dia ingin ikut merasakan betapa mendebarkan persiapan menjelang keberangkatan. Yugemi ingin ikut menikmati gairah mereka yang sebentar lagi bakal melihat Ka'bah. Omong-omong, berapa tahun ibu menunggu diberangkatkan? Seakan sebuah tradisi, Yugemi suka melontarkan pertanyaan ini. Wah lama, tidak kurang dari 5 tahun. 5 tahun, Yugemi menelan ludah. Cukup lama dirinya mesti menyabarkan diri. Kalau sudah sampai di sana, tolong panggil nama saya GEMI ya, Bu. Pintanya senantiasa. Konon, mereka yang dipanggil jamaah haji di Tanah Suci, insya Allah bakal ketularan berhaji. Dengan titipan doa itu, Yugemi ingin memastikan diri bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci bukanlah sebatas janji. Yugemi juga suka bersilaturahim kepada jamaah yang baru pulang haji. Baginya, mereka itu ibarat teman sekampung yang balik dari mudik. Membicarakan Tanah Suci, seakan melepaskan kerinduan akan kampung halaman. Ada saja yang ditanyakan. Yugemi siap memberondongkan pertanyaan, keingintahuan sekaligus rasa penasaran. Bukankah dengan menimba pengalaman, perjalanannya kelak bakal jauh dari rintangan? Demikian, setiap kali Yugemi membesarkan hati. 5 kali musim haji berlalu, Yugemi masih harus menunggu. Ia pun gelisah. Kuota jamaah haji kita terbatas. Ibu harus sabar karena yang antre begitu banyak. Satu ketika, ibu akan berangkat juga. Demikian janji buat Yugemi, setiap kali menemui petugas haji. Janji yang tak kunjung pasti itu ikut merepotkan Siti, anak tetangga sebelah. Beberapa kali Yugemi memaksanya mengantar ke kota untuk menanyakan nasibnya. Haji Jafar, Ustadz kampung, juga kecipratan getah. Yugemi pasti lari menemuinya, bila kegelisahan hati sudah tak mampu ditanggungnya. Tidak setiap ibadah itu mudah. Ada saja godaannya, termasuk urusan haji. Entah sudah berapa kali Haji Jafar mengulang kalimat ini untuk mendinginkan hati Yugemi. Kalau harus menunggu giliran diberangkatkan ke Tanah Suci, ya kita terima dengan tawakal saja. Insya Allah kesabaran kita itu akan menjadi tambahan pahala bagi kita. Biasanya, petua itu manjur seperti obat. Nasihat itu mampu membenamkan Yugemi dalam rutinitas keseharian. Namun tidak kali ini. Belum genap seminggu, Yugemi sudah balik melapor kepada Haji Jafar lagi. Gara-garanya Yugemi mengetahui bahwa Sutini, tetangga desa yang konon masih kerabat bupati, berangkat haji tahun ini. Ini keberangkatannya yang ketiga kali Pak Ustadz. Padahal, daftarnya juga baru tahun ini. Kenapa dia bisa sedang saya tidak? Tanya Yugemi, menuntut untuk dibuat mengerti. Ustadz Jafar terdiam. Sebagai ulama yang sering bersinggungan dengan jamaah haji, dia mengetahui bahwa urusan berangkat haji, para pejabat tidak mesti antri. Mereka memperoleh kemudahan lantaran jabatan. Namun, kemudahan itu sering disalahgunakan sanak keluarga para petinggi negeri ini. Celakanya, banyak di antara mereka yang tidak tahu diri. Setiap tahun mereka berangkat haji, tanpa peduli jutaan rakyat negeri ini mesti antri. Ustadz Jafar mengetahui semua ini. Namun, bagaimana cara menjelaskannya pada Yugemi? Sementara itu, Yugemi semakin larut dalam genangan air mata. Bahunya tergetar menahan tangisan. Sesekali batuknya memburu, di sela sedu sedan. Ustadz Jafar sengaja membiarkan Yugemi tenggelam dalam ratapan. Dalam situasi seperti ini, tangisan menjadi pelarian yang paling memungkinkan. Ia berharap, perasaan Yugemi dapat sedikit lega, setelah tangisannya reda. Untuk beberapa lama suasana membeku, kedua orang itu terbuai angan-angan. Saya mesti bagaimana lagi Pak Ustadz? Desak Yugemi di ujung isakannya. Ustadz Jafar mendesah. Kita hanya bisa bertawakal Yu. Istighfar, ujarnya lesu. Jawaban itu sama sekali tidak mampu mengobati luka hati Yugemi. Untuk urusan lain, perempuan yang rambutnya sudah dimakan uban itu mampu berlapang dada. Ketika pamong desa membagikan beras sembako dan dirinya terlupakan, Yugemi masih bisa tersenyum tanpa beban. Sewaktu beberapa bagian pekarangannya dicaplok tetangga sebelah, Yugemi dengan pasrah mengalah. Yugemi mampu bertahan meski dipojokkan dalam ketidakadilan. Tapi, kali ini urusan haji.
Harapan yang dengan susah payah ia simpan sejak ingusan. Peristiwa itu benar-benar memukul batin Yugemi. Setiap malam ia mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Yugemi merasa sudah cukup berkorban, ia menuntut keadilan. Kenapa dirinya terabaikan? Mengapa nasibnya terus dipermainkan? Apakah ibadah haji hanya menjadi milik yang kaya dan berkuasa belaka? Demikian ratapannya setiap malam tiba. Janda tua itu tampak sering termenung di emperan rumah. Ia semakin jarang kelihatan membersihkan tanah pekarangan. Hari-harinya diisi dengan duduk diam dengan pandangan kosong melompong. Sesekali terdengar ia batuk-batuk, batuk berat dan beruntun. Kalau sudah demikian, tubuhnya yang kerempeng terguncang-guncang, napasnya terengah-engah. Penyakit warisan yang dikiranya mati itu, kini agaknya hidup kembali. Perubahan perilaku Yugemi menjadi amunisi bagi tetangga kanan-kiri. Diam-diam mereka mengamati tingkah Yugemi, lantas bisik-bisik sambil sembunyi. Beruntung Yugemi masih memiliki Siti. Bocah belasan tahun yang sudah dianggapnya keponakan sendiri inilah yang setia menggantikan beban kesehariannya. Suatu sore, Yugemi merasa perlu memanggil Siti. Perempuan yang biasanya sakit-sakitan itu kali ini tampak bergairah. Raut kesakitan lantaran batuk menahun yang menggerogoti dadanya itu tak berbekas di mukanya. Wajahnya cerah, senyumnya mengembang. Siti melihat, sore itu, Yugemi kelihatan sehat dan bahagia. Aneh, Simboko sumringah betul, tegur Siti, heran melihat perubahan Yugemi. Yugemi melebarkan senyumnya. Tentu saja gembira, si embokmu ini jadi berangkat haji. Betul, Mbok. Siti tercengang, namun ikut merasa senang. Alhamdulillah, jadi Simbo sudah mendapat kepastian bakal diberangkatkan. Yugemi menggeleng. Siti mengerutkan jidatnya, ditatapnya perempuan tua itu dengan keheranan. Sudah tidak usah dipikirkan, tukas Yugemi, memahami kebingungan Siti. Yang penting Simbo jadi pergi haji. Kau bantu mengemasi barang-barang Simbo, iya. Meski diliputi tanda tanya, Siti menurut. Ia tidak tega mengecewakan perempuan yang selama ini tulus mengasihinya itu. Sebuah koper besar telah disiapkan. Siti memasukkan mukena, sajadah, beberapa lembar pakaian, dan sejumlah kebutuhan untuk pergi haji. Sementara, tangannya sibuk bekerja, perhatiannya terpatri pada Yugemi. Soal kesungguhan Yugemi ingin pergi haji, Siti sama sekali tidak merasa sangsi. Namun, benarkan Yugemi berangkat tahun ini? Tanpa sadar Siti menggelengkan kepala, ia tidak bisa memaksa dirinya untuk percaya. Apa yang terjadi pada diri Yugemi? Batin Siti tak kunjung mengerti. Dalam tidurnya Siti bermimpi, Yugemi benar-benar pergi haji. Wajahnya sumringah, putih bersih, seputih baju ihram yang melilit tubuhnya. Yugemi tersenyum seraya melambaikan tangan ke arahnya. Kemudian Yugemi pergi, bergabung dengan jutaan jamaah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Paginya Siti menemukan Yugemi tersungkur di atas sajadah. Bercak darah memotori mukenanya, sebuah koper terguling di sampingnya. Batuk menahun mengantar kepergiannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah menonton.